Selamat siang pemirsa, inilah info terkini sore Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, Bupati Manggarai Heri Nabit melakukan panen raya secara simbolis padi inhibrida di Desa Tal, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Selasa 20 Februari 2024. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Laurentius Alaut menjelaskan pengembangan padi sawah di Kecamatan Satarmese didukung oleh dua irigasi besar, yaitu irigasi Waimantar 1 dan Waimantar 2 mengalami fluktuasi produksi. Pada 5 tahun terakhir jelas dia mengalami penurunan produksi yang cukup luar biasa yang hanya mencapai 2 sampai 2,5 ton per hektar. Jika dianalisa secara usaha tani sebenarnya ini sangat rugi. Lebih lanjut dia menjelaskan penurunan produksi ini disebabkan beberapa hal, antara lain serangan hama dan penyakit yang berdampak pada penggunaan pestisida yang cukup tinggi, penanaman non-stop tanpa mengistirahatkan lahan, kurangnya pemahaman petani akan pentingnya penggunaan benih bermutu. Sehingga pemerintah Kabupaten Manggarai, pemerintah kecamatan, dan stakeholder pendukung lainnya melalui koordinasi dan kolaborasi kerja yang baik melakukan gerakan bersama dengan menutup sementara irigasi Waimantar 2 selama 5 bulan terhitung sejak 1 Mei hingga 30 September 2023. Tanggal 1 Oktober 2023, irigasi kembali dibuka untuk penanaman padi sawah. Untuk mendukung upaya peningkatan produksi padi sawah pasca penutupan air irigasi, kata dia, pemerintah menyiapkan benih padi inhibrida varietas Cakrabuana sebanyak 25.000 kg atau 25 ton yang merupakan program bantuan benih dari Kementerian Pertanian. Lahan yang disiapkan dari benih yang disiapkan yaitu seluas 1.000 hektar diirigasi Waimantar 2 dengan rincian Desa Tal seluas 664 hektar melibatkan 26 kelompok tani, Desa Paka seluas 231 hektar melibatkan 12 kelompok tani, Desa Wewo seluas 79 hektar melibatkan 4 kelompok tani, dan Desa Persiapan Ulungali seluas 26 hektar melibatkan 2 kelompok tani. Berdasarkan hasil pengukuran produksi melalui proses ubinan pada setiap kelompok tani, kata PLT Laurentius, diperoleh hasil produktivitas 7,5 ton per hektar sampai dengan 9,8 ton per hektar. Estimasi perhitungan dirata-ratakan adalah 8 ton per hektar dikali 1.000 hektar menjadi 8.000 ton gabah kering panen. Kalau dikonversikan menjadi beras sebanyak 3.997,76 ton beras atau 3.997.760 kg beras yang jika dirupiahkan dengan harga beras sekarang yakni Rp13.000 per kilogram, maka diperoleh sebesar 51 miliar 970 juta. Adapun catatan penting yang disampaikan Laurentius terkait dengan usaha tani yaitu bahwa pengalaman mengistirahatkan lahan sangat perlu dilakukan karena mampu mengendalikan hama dan penyakit, yaitu memutus rantai perkembangan hama dan penyakit sehingga pada tahun ini produksi di kawasan 1.000 hektar ini 100% tanpa penggunaan pestisida. Kedua, dengan penghentian air irigasi juga membuat lahan sawah secara alami mengalami proses netralisasi dari keasaman tanah. Ketiga, titik awal untuk memberikan pengalaman baru kepada petani agar ke depan tetap mengikuti instruksi dan penyuluhan agar hasil pertanian khususnya padi sawah dapat memberikan keuntungan yang maksimal kepada para petani. Sementara itu, Bupati Manggarai Heri Nabit dalam keterangan persnya mengatakan hasil panen ini merupakan hasil dari perbaikan irigasi yang dilakukan pemerintah di musim tanam tahun 2023 lalu. Pada saat hama dan penyakit menyerang lahan pertanian para petani di wilayah Satarmese, pemerintah berusaha meminimalisir serangan hama dan penyakit dengan melakukan alih tanam. Meski demikian, kata Bupati Heri, pemerintah tetap berupaya dengan cara lain, yakni menanam padi kedelai meski sebagian berhasil dan sebagian juga tidak. Bupati Heri juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi ke depan yakni adalah perubahan iklim. Tahun-tahun yang dihadapi saat ini, kata dia, adalah tahun yang sulit terutama di bidang ekonomi. Untuk itu Bupati Heri mengingatkan masyarakat agar lebih banyak hidup berhemat.
Ini hasil dari perbaikan irigasi yang dilaksanakan pada tahun lalu. Perbaikan irigasi di musim tanam tahun lalu membuat kita bisa panen lebih banyak karena memutuskan siklus hidup hama dan penyakit. Yang kedua, tahun lalu kita masuk juga dengan kedelai. Tadi kita coba berhitung untuk areal yang tidak ditanami tahun lalu, kalau ditanami sekarang hasilnya lebih banyak. Nanti soal hitungan-hitungan pasti silakan nanti dengan Pak Kepala Dinas Pertanian ya. Begitu juga areal yang tahun lalu ditangani dengan menanam kedelai. Hasilnya juga lebih baik daripada areal yang tidak ditanam. Nah, pelajaran dari hari ini adalah itu yang tadi kita sampaikan kepada kelompok tani. Pelajarannya adalah ke depan kita akan tetap melakukan pergiliran tanaman. Itulah kenapa tadi kita berulang-ulang menyampaikan supaya ada kerjasama, ada saling memahami, mendengar, terutama dengan petugas-petugas kita di lapangan TPL, supaya semua bekerja dalam arahan. Kita berharap bahwa ketika panen raya terjadi di Dental dan sekitarnya di Manggarai, harga beras di Manggarai bisa ditekan sedikit di awal tahun ini. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.